Ajang kompetisi olahraga terbesar di Indonesia, PON ke-20 di Papua resmi ditutup kemarin. Sejumlah pencapaian berhasil diraih termasuk suksesnya Papua menjadi tuan rumah penyelenggara. Apa saja catatan dalam penyelenggaraan PON kali ini? Apa kemudian strategi yang harus dilakukan untuk memastikan torehan prestasi atlet di PON bisa lebih dikembangkan lagi untuk event-event olahraga di tingkat internasional? Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Alexander Kapisa, anggota tim voli putri Jawa Barat Wilda Siti Nurfadila, dan pengamat olahraga Fritz Simajuntak. Selamat malam, Pak Alexander, Mbak Wilda, dan Bang Fritz. Halo, selamat malam. Oke, saya ke Pak Alexander terlebih dahulu. Selamat Pak, luar biasa Papua sukses sebagai tuan rumah. Apa catatan dari Pemprov Papua Pak terkait penyelenggaraan PON untuk tahun ini? Bisa diulangi? Pak Alex? Halo? Oh, oke, baik. Apa kemudian catatan dari pemerintah Provinsi Papua Pak secara keseluruhan penyelenggaraan PON berjalan dengan cukup sukses? Halo? Pak Alexander bisa mendengar suara saya dari studio? Iya, masih putus-putus? Iya. Masih putus-putus? Oke, sekarang sudah lebih jelas Pak? Iya, sudah. Oke, tadi saya sebelumnya mengucapkan selamat Pak, Pemprov Papua sukses menyelenggarakan PON ke-20. Dari Pemprov sendiri Pak, apa catatan dari Anda? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Pertama, kami atas nama pemerintah Provinsi Papua dan seluruh rakyat masyarakat Papua menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada stakeholders terkait, dalam hal ini pemerintah pusat melalui Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga para jajaran menteri terkait yang senantiasa menopang dan mendukung pelaksanaan PON, baik dari persiapan sampai penyelenggaraan PON yang alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat luar biasa, karena sejak awal pemerintah Provinsi Papua melalui Bapak Gubernur Lukas NMB itu mencanangkan 4 sukses, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, dan sukses administrasi. Dan alhamdulillah dengan berakhirnya PON kemarin, pada saat acara penutupan kita dapat saksikan bersama bahwasanya penyelenggaraan PON bisa berjalan dengan baik dan banyak prestasi yang ditorehkan dalam penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua ini. Termasuk untuk kontingen Papua ya, Pak Alexander, luar biasa masuk top 5 untuk tahun ini. Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Luar daripada ekspektasi kami, memang luar biasa para duta-duta atlet-atlet dari Papua yang menorehkan sejarah bagi Papua, di mana tuan rumah kami berhasil kali ini dalam PON ke-20 tahun 2021 ini ada dalam jajaran 4 besar. Oke, kalau Papua 4 besar, Jawa Barat menjadi juaranya. Saya ke Mbak Wilda. Selamat Mbak Wilda, Jawa Barat menjadi juara lagi. Untuk khusus tim voli putri, luar biasa, hat-trick 3 kali, medali emas. Resepnya apa sih Mbak Wilda ini? Halo, Masya Allah. Alhamdulillah banget sih untuk tahun ini kita masih bisa mempertahankan medali emas. Juga Jawa Barat menjadi posisi tertinggi ya di PON Papua ini. Jadi alhamdulillah resepnya ya pasti kita ada latihan, konsistensi latihan, daya juang, semua tim lokal untuk di tim bergu. Tantangannya seperti apa Mbak? Karena kan ini pertama kali event PON pada saat pandemi. Pasti kan ada banyak penyesuaian, ada banyak persiapan yang harus dilakukan oleh Anda dan tim. Ya, pasti challenging buat kita banget ya Kak, karena kita juga sempat tertunda tahun kemarin, tahun ini. Itu juga untuk latihan kita sempat ada latihan masing-masing di rumah dulu karena pandemi. Itu benar-benar proses yang cukup sulit sih untuk kita sendiri sebagai atlet. Ketika mengetahui PON akan diselenggarakan di Papua dan tiba di Papua sendiri, Anda melihatnya bagaimana secara venue, secara kesiapan panitia penyelenggara? Wah, luar biasa sih, Papua keren banget karena untuk di volinya sendiri baru ada mungkin di Papua yang venue-nya luar biasa besar sekali. Di situ juga ada tempat latihan yang benar-benar udah kayak internasional gitu Kak. Benar-benar
mungkin GOR pertama yang terbesar yang ada di Indonesia di Papua ini. Luar biasa sih, salut sama Papua. Dengan penonton dan antusiasnya juga luar biasa untuk kita. Oke, saya ke Bang Frits. Dari sisi tuan rumah sangat sukses Bang Frits. Kemudian dari sisi atlet juga melihat PON kali ini cukup luar biasa. Kalau Bang Frits melihatnya ada catatan atau langsung kasih 2 jempol? Gini ya, pertama selamat untuk Papua. Selamat untuk Papua, selamat untuk pemerintah Indonesia, untuk KONI Pusat, Bank Olahraga dan semuanya. Karena kali ini saya singkat dan saya bangga. Ya. Bang Frits, saya potong ada gangguan komunikasi. Kita nanti akan lanjutkan sambil memperbaiki gangguan komunikasi. Kami akan lanjutkan dialog ini masih membahas kesuksesan penyelenggaraan PON di Papua. Apa yang kemudian bisa kita tingkatkan di masa mendatang. Kita jeda dulu, kami akan kembali usai jeda tetap di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali sapa Bang Frits. Tadi sempat terputus, ada gangguan komunikasi. Oke, Bang Frits, apa saja kemudian menjadi catatan dalam penyelenggaraan PON untuk tahun ini, Bang? Jadi saya amat pada pemerintah Indonesia, kepada pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten, kota, dan sebagainya, masyarakat Papua, juga kepada para atlet, PB, KONI Pusat, dan semua yang menjadi key players di Papua. Bapak Presiden Jokowi itu mengeluarkan Kepres nomor 15 tentang gerakan bangga terhadap produk Indonesia. Buat saya PON kali ini adalah bangga produk olahraga nasional Indonesia. Kenapa saya bangga terhadap produk olahraga nasional? Karena di awal PON halo? Iya, silakan dilanjutkan, Bang. Ya, di awal PON saya pernah menyatakan tentang ini adalah pekerjaannya nekat, tapi punya misi yang sangat besar, yaitu NKRI. Ya. Jadi saya melihat bahwa PON kali ini adalah bukan sebatas event olahraga. Pertama, ia adalah katalis untuk membangun infrastruktur. Ya. Papua sangat mati pembangunan infrastruktur fasilitas sarana prasarana olahraga. Tadi Teh Wilda itu sudah menyampaikan bagaimana dia melihat yang di sana. Yang kedua, bukan hanya infrastruktur sarana prasarana olahraga, tapi juga infrastruktur lainnya, jalan raya, listrik, hotel dan sebagainya, itu Papua menjadi luar biasa. Kemudian ini adalah momentum emas untuk memperbaiki citra dan reputasi negara. Papua selama ini, pemerintah Indonesia selalu dicemoohkan tentang Papua. Bahwa tidak diberi perhatian, percuma ada dan terus. Tapi kali ini sudah terbukti bahwa pemerintah Indonesia itu tidak membuat Papua itu menjadi provinsi atau masyarakat Papua dalam menjadi terisolir. Papua itu penyelenggaraan olahraga PON itu Papua salah satu yang menjadi privilege karena tidak semua provinsi itu sudah menerima atau sudah menjadi tuan rumah. Kemudian ini adalah wahana untuk mempromosikan pariwisata Papua dan juga UMKM untuk produk dari masyarakat Papua sendiri. Dan itu berhasil menurut saya. Dan akibatnya apa? Hasilnya apa? Ini adalah pemersatu bangsa yang kini kita merasa bahwa kalau masyarakat kita ke Papua itu khawatir. Ternyata tidak gitu. Atlet-atlet kita dan official, para penonton, wartawan itu comfortable di sana. Dan terakhir, sehingga ini adalah akan menjadi energi yang membangkitkan kebanggaan segenap anak bangsa, terutama masyarakat Papua sendiri. Itu yang saya katakan saya bangga produk olahraga nasional di Papua.
Papua kali ini. Selamat sekali lagi Pak Alexander. Luar biasa ya. PON kali ini banyak sekali catatan memberikan kontribusi yang cukup positif, tidak hanya dari sisi torehan prestasi, tapi kemudian dari sisi perekonomian luar biasa. Pak Alexander mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana ini membangkitkan perekonomian di Papua. Geliat perekonomiannya cukup hidup begitu ya selama penyelenggaraan PON ini di sana. Ya, baik. Sukses ekonomi adalah salah satu sukses yang ingin dicapai oleh pemerintah dan rakyat Papua. Hingga awal semua stakeholder terkait baik pemerintah dan masyarakat bahu-membahu untuk menyiapkan Papua sebagai tuan rumah yang baik, khususnya dari sisi ekonomi. Kita lihat bahwa dengan penyelenggaraan konsep penyelenggaraan PON di 4 klaster ini sebenarnya bagian dari strategi pemerintah untuk membangkitkan ekonomi di 4 klaster penyelenggara atau kabupaten kota penyelenggara ini. Hari ini terbukti selama kurang lebih 2 minggu penyelenggaraan PON, melihat perekonomian di Papua, khususnya di 4 klaster ini sangat luar biasa sekali. Bahkan masyarakat Papua, lebih khususnya orang asli Papua, pengusaha, itu mengharapkan kalau bisa PON ini lebih dari 2 minggu. Karena begitu excitingnya masyarakat Papua, lebih khususnya para wirausaha, ini merasakan dampak yang cukup besar dengan adanya penyelenggaraan PON di Papua. Dan memang sejak awal Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB, menghendaki bahwa penyelenggaraan PON ini harus merata di beberapa kabupaten dan kota yang ada di Papua. Dan ada 29 kabupaten kota yang ada di Papua ini, semuanya merasakan dampak ekonomi yang luar biasa penyelenggaraan PON ini. Cerita di balik layarnya seperti apa sih Pak Alexander? Karena kan kita melihat saat ini memang sudah cukup sukses, tapi kemudian mewujudkan ini membangun komunikasi dengan masyarakat, dengan pemerintah pusat, dengan berbagai stakeholdernya. Bagaimana persiapannya dan hingga akhirnya sukses seperti sekarang? Ya, perjalanan PON ini sendiri kurang lebih memakan waktu 7 tahun ya. Sejak tahun 2013 ketika pertama kali Bapak Gubernur terpilih, Bapak Lukas NMB, ini beliau langsung memproklamirkan bahwa Papua harus tuan rumah PON. Dan sejak tahun 2013, kami pemerintah provinsi dan seluruh jajaran terkait ini sudah bahu-membahu untuk mempersiapkan penyelenggaraan PON, karena banyak pesimisme dari masyarakat di luar Papua bahwa Papua ini bisa menyelenggarakan PON. Dan puji Tuhan, kami berangkat dari kekurangan kami. Saat ini kami bisa meyakinkan saudara-saudara di luar Papua bahwa Papua kita orang bisa menyelenggarakan PON. Dan hari ini terbukti dengan penyelenggaraan PON yang dibuka dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 15 Oktober kemarin ditutup, semuanya dapat berjalan baik. Dan torehan-torehan prestasi, bahkan pemecahan rekor dapat terjadi yang cukup besar dan banyak PON ke-20 tahun 2021 ini. Jadi memang berbicara untuk penyelenggaraan PON-nya sendiri, ini memang cukup lama kami mempersiapkan, khususnya dari sisi infrastruktur pendukung. Ada total kurang lebih 30 venue yang kami siapkan untuk mendukung 37 cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON ke-20 tahun 2021 ini. Dan kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Papua dan rakyat Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami yang tak terhingga buat Bapak Presiden Joko Widodo dengan komitmen mengeluarkan 3 impres untuk mendukung penyelenggaraan PON ini, di mana menginstruksikan beberapa yang terkait, khususnya Kementerian PUPR, dalam mendukung kami membangun infrastruktur pendukung, baik venue maupun infrastruktur lainnya dalam penyelenggaraan PON ke-20 tahun 2021 ini. Nah, berbicara mengenai infrastruktur, dalam waktu dekat November nanti ada Paralimpiade. Apakah kemudian persiapan penyesuaian untuk event tersebut sudah dilakukan dan apakah siap jika nantinya ada event olahraga yang lebih besar mungkin di level tingkat internasional diselenggarakan di Papua, Pak Alexander? Ya, tentu berangkat dari suksesnya penyelenggaraan PON ini menjadi standar bagi kami untuk harus juga sukses penyelenggaraan Peparnas. Karena bagi kami PON dan Peparnas ini adalah satu paket yang harus sukses, meraih sukses besar, sukses penyelenggaraan prestasi, administrasi dan juga sukses ekonomi. Dan yang tidak kalah pentingnya, Papua adalah mukadimah dari Republik Indonesia di kawasan Pasifik. Sehingga target berikut daripada Bapak Gubernur adalah Papua harus bisa menyelenggarakan Pacific Games. Dan ini sebagai sebuah momentum untuk Papua
bangkit sebagai anak kandung daripada Republik ini, bahwa menunjukkan bahwa Papua bisa berkontribusi yang besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya ke Bang Frits. Bang Frits, kita bisa menjadikan PON Papua menjadi standar baru dalam perhelatan untuk event-event olahraga, bahkan untuk selanjutnya di tingkat internasional? Harus ya, itu harus ada follow up pertandingan. Karena salah satu kunci dari keberhasilan pembinaan olahraga adalah pertandingan. Dan keberhasilan Papua menjadi tuan rumah ini, itu adalah membuka harapan agar para induk organisasi juga didukung oleh Pemda, Pemprov gitu, dan Pemkab, Pemkot, itu menyelenggarakan pertandingan-pertandingan internasional di tingkat misalnya di arah Australia dan negara-negara yang di sekitar sana. Itu sangat dekat. Dan itu bisa dilakukan oleh Papua karena standar dari venue yang ada itu luar biasa. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai venue yang di Papua ini seperti yang terjadi dengan venue di PON Kalimantan Timur, PON Riau, yang semuanya terbengkalai menjadi monumen yang nggak jelas gitu ya. Jadi saya harapkan ini dilanjutkan dengan menyelenggarakan inisiatif pertandingan internasional. Saya ingin ambil contoh kejuaraan antar klub Piala Dunia itu dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pembukaan NBA itu selalu dilakukan di Cina. Jadi bukan hanya mengambil misalnya pertandingan-pertandingan di Indonesia atau sekitar regional situ, tapi Papua stadion yang sudah level dunia ini bisa melakukan inisiatif dengan mengundang tim-tim lain untuk bertanding di Papua. Luar biasa pasti pengalaman mereka. Jadi jangan hanya di Bali saja pertandingan tingkat internasional, tapi saya harapkan ke depannya itu Papua harus menjadi tempat pusat dari pertandingan tingkat internasional. Baik, jadi tidak hanya menjadi wajah Indonesia, tapi wajah Asia begitu ya untuk penyelenggaraan event-event internasional. Tapi saya ke Mbak Wilda dulu. Asia dan Australia. Asia dan Australia, baik. Saya ke Mbak Wilda dulu yang sudah merasakan berbagai venue di sana khususnya untuk cabang olahraga volley ini. Bagaimana rasanya Mbak bertanding di Papua? Tadi sudah disebutkan memang secara infrastruktur memang cukup luar biasa, berbeda pada saat penyelenggaraan PON di berbagai tempat sebelumnya. Tapi menurut Anda apakah memang harus ada yang lebih dilengkapi, disempurnakan, atau seperti apa dari pandangan seorang atlet? Kalau untuk kemarin di venue volley mungkin karena itu lumayan cukup jauh ya Kak, karena kita main di Koyakoso dan kita cuman ada satu asrama Brimob di situ. Fasilitasnya luar biasa juga, cuman mungkin kalau misalnya ada event-event lain kayak mungkin Proliga ada di sana, juga mungkin pasti butuh kayak infrastruktur kayak hotel dan segala macamnya lebih dimunculkan lagi. Kalau untuk venue-nya sendiri itu udah luar biasa sih, udah ada AC, udah ada tempat latihan yang cukup luas, terus dari segi segala macamnya luar biasa sih. Baik, berarti untuk infrastruktur pendukung ya perlu ditingkatkan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana meningkatkan juga prestasi para atlet kita sehingga tidak hanya jago di level nasional tapi juga di tingkat internasional. Kita jeda dulu, kami akan berbincang mengenai hal ini usai jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Kita sekarang akan berbicara mengenai prestasi para atlet di PON Papua. Luar biasa kemarin. Saya tanya tanggapan Mbak Wilda, apakah prestasi yang sudah berhasil diraih sejumlah atlet dalam PON Papua ini bisa ditingkatkan lagi? Apa kemudian yang diperlukan, dukungan seperti apa yang diperlukan sehingga prestasi ini bisa lebih maksimal di masa mendatang? Ya, kalau untuk segi lain-lainnya itu udah cukup sih Kak, luar biasa kalau untuk di Papua sendiri. Di sana juga mungkin kayak orang-orangnya, warga-warga di sana benar-benar support kita juga, kita semua bersaudara gitu. Tapi kalau untuk prestasi sendiri ya itu tadi sih mungkin infrastruktur yang lainnya itu lebih di pendukung-pendukung yang lainnya lebih dimajukan lagi mungkin, karena kemarin volley sendiri kita bermain di
lumayan cukup di bandara. Kalau untuk Jabar karena sekarang ini ya menjadi juara umum gitu. Tapi Anda melihat bagaimana pembinaan atlet yang berlangsung di Jabar? Bagaimana perhatian dari Pemprov ataupun bahkan dari pemerintah pusat? Luar biasa juga sih Kak, berjalan 2 tahun cukup sebagai atlet cukup oke lah gitu dari Jabarnya sendiri. Dan santunan-santunan dari Jabarnya sendiri juga luar biasa sih untuk atletnya sendiri. Baik, saya ke Bang Frits. Mungkin ada catatan kita berbicara mengenai pembinaan atlet dan juga regenerasi atlet begitu Bang. Karena tidak hanya sampai di sini kan, ada target-target lain yang harus diraih. Ya, seperti saya katakan tadi, ini adalah kesempatan atau hal yang paling baik menciptakan energi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu membawa produk Indonesia ke tingkat dunia. Produk apa yang dibawa? UMKM, pariwisata, dan produk olahraga, seperti saya katakan tadi. Nah, ada 53 rekor yang dipecahkan selama tahun ini. Itu sangat bagus, luar biasa. Ya. Tetapi saya tidak tahu, saya belum dapat baca datanya, berapa sebetulnya dari 53 rekor pecah itu tingkat internasional. Katakanlah yang paling dekat itu SEA Games. Berapa rekor SEA Games yang dipecahkan? Ya. Jadi ke arah sana. Nah, salah satu inti dari proses peningkatan prestasi adalah pertandingan. Di samping tentu saja latihan-latihan. Ya. Tapi saya yakin PBPB sudah sangat-sangat optimal dalam melakukan pelatihan. Tapi di Indonesia, pertandingan itu masih sangat minim. Itu sebabnya saya mengharapkan agar pertandingan di Indonesia itu lebih ditingkatkan lagi. Dan dari beberapa waktu lalu saya pernah mengusulkan agar seluruh cabang olahraga yang ikut PON, di setiap PON, itu menandatangan komitmen agreement dengan PB PON, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Induk organisasi harus menyelenggarakan kejuaraan minimal 2 kali dalam setahun di venue seperti Papua ini. Sehingga Papua ini terbantu. Dan kalau pertandingannya itu semakin banyak, saya yakin prestasi kita juga semakin baik. Ya, itu hal yang paling utama. Ya, jadi sekarang kan kita sudah tidak khawatir lagi ke Papua. Jadi kalau misalnya Jabar itu hadir pada kejuaraan voli tingkat Indonesia di Papua, itu akan luar biasa ya, diadakan. Dan ada lagi kejuaraan seperti dikatakan tadi liga, ya, dilengkapi dengan hotel ditambah di sana. Dan kalau liga bisa diselenggarakan liga voli di sana, luar biasa. Jadi sekali lagi saya harapkan jangan venue-venue ini hilang begitu saja. Bagi Papua sendiri, venue itu saya harapkan bisa menjadi tempat latihan yang untuk meningkatkan prestasi atau kegairahan masyarakat Papua. Sejak zaman Akub Jainal, Gubernur Akub Jainal, kita tahu bahwa Papua itu punya potensi yang luar biasa di bidang olahraga. Dan ini harus menjadi momentum luar biasa bagi Papua dan bersyukur sekali Gubernur Lukas NMB juga sangat perhatian terhadap dunia olahraga. Jadi jadi peningkatan latihan, peningkatan pertandingan diperlukan untuk tingkat internasional. Oke. Berbicara mengenai pertandingan dan sportivitas begitu Bang, kita kemarin melihat beberapa cabang olahraga sempat diwarnai insiden kericuhan. Apa yang kemudian menjadi masalah, menjadi kendala? Apakah memang ada yang miss dalam pembinaan atlet atau seperti apa Anda membaca kemarin ketika terjadi beberapa insiden ini? Saya melihat khususnya dalam olahraga yang ada faktor benturan fisik, itu hal yang biasa buat saya. Ya, jadi kalau ada kemarin perkelahian antara petinju dengan itu buat saya ada rules, ada peraturannya yang kemudian harus dilakukan seperti apa. Itu sudah lengkap di olahraga aturan mainnya. Jadi terapkan saja itu. Ya. Jadi buat saya sih ada perkelahian itu tidak bisa dielakkan di seluruh pertandingan tingkat dunia sekalipun. Itu selalu terjadi apalagi olahraga yang penuh dengan benturan. Itu tidak dapat dielakkan. Jadi saya anggap
kasusnya juga berapa sih dari sekian ribu pertandingan di Papua? Mungkin tidak lebih dari 10 yang mengalami atau terjadi perkelahian atau terjadi keributan. Dan itu sangat wajar lah buat saya kalau ada terjadi hal-hal semacam itu. Oke. Namun memang disinilah penegakan peraturan itu harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh atlet ketika dia harus menerima kekalahan? Apa yang harus dilakukan oleh panitia ketika melihat emosi atlet yang luar biasa? Itu semuanya sebetulnya ada standar prosedur dan peraturannya. Dan mungkin ini pembelajaran juga tetap buat kita semua. Oke, baik. Sebagai penutup saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya ke Bang Alexander terlebih dahulu. Ya, bagi Papua, saat ini Papua mempunyai modal yang cukup besar untuk peningkatan prestasi olahraga dengan talenta-talenta yang dimiliki oleh masyarakat Papua atau orang asli Papua. Ini merupakan momentum yang besar bagi kebangkitan olahraga di Papua, apalagi merujuk pada desain besar keolahragaan yang telah dibuat oleh Kementerian PUPR oleh Bapak Menteri Zainuddin Amali. Ini luar biasa, di mana menempatkan Papua juga sebagai salah satu klaster dalam peningkatan atau fokus pengembangan olahraga. Sehingga ini menjadi hal yang sekali dengan adanya momentum gelaran PON dan juga Peparnas di Papua. Yang berikut adalah bagaimana komitmen kita pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan memelihara venue-venue yang telah dibangun dengan standar internasional ini. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah daerah ke depan. Dan saat ini kami dari sisi pemerintah daerah sudah sangat siap sekali untuk memelihara, memanfaatkan venue-venue yang telah dibangun dengan menyiapkan 3 langkah, baik dari sisi regulasi, kemudian sisi organisasi, dan juga manajemen di dalam memelihara dan memanfaatkan venue-venue yang telah ada. Di sisi lain, kami juga telah membuat sebuah roadmap di mana kami sudah siap untuk menyelenggarakan event-event pasca penyelenggaraan PON dan Peparnas ini, baik yang sifatnya multi-event ataupun single event, tingkat lokal maupun nasional, dan juga kami harapkan dengan dukungan pemerintah pusat, kami bisa menyelenggarakan event olahraga pada tingkat internasional untuk kawasan Pasifik ataupun ASEAN. Dan ini tentu harapan dan doa dari masyarakat Papua, khususnya kami dari sisi pemerintah daerah. Karena memang sekali yang bertanya apakah Papua bisa memelihara venue-venue yang ada, dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pada kita semua bahwa dari sisi pemerintah, masyarakat Papua telah siap sekali untuk melihara dan memanfaatkan venue-venue yang telah ada. Dengan 3 langkah yang tadi sudah saya sebutkan, kami telah menyiapkan dari sisi regulasi untuk komitmen pembiayaan atas venue-venue yang telah kami bangun. Kemudian kami telah menyiapkan organisasi untuk manpower atau SDM yang akan terlibat secara langsung dalam pemeliharaan dan pemanfaatan venue-venue yang telah dibangun. Dan yang ketiga adalah bagaimana manajemen pengolahan. Dari sisi manajemen ini adalah pada memanfaatkan venue-venue dengan menyelenggarakan event-event olahraga, baik multi-event maupun single event, dan juga bagaimana kita memanfaatkan event venue-venue ini untuk kegiatan ekonomi yang lainnya, gitu. Sehingga ada proses keberlangsungan pemanfaatan terhadap venue-venue yang telah dibangun ini. Demikian. Baik, saya ke Mbak Wilda, mungkin ada pesan bagi para atlet-atlet muda. Kabarnya juga akan pensiun usai PON ini, benar Mbak Wilda? Kalau untuk di ajang PON saja pensiunnya, karena ajang PON di voli ada batas usia, tapi kalau untuk liga masih. Oke, ada pesan juga mungkin bagi atlet-atlet lainnya? Iya sih, kalau saya sebagai atlet sendiri ya berharap untuk pemerintah sendiri lebih banyak lagi event-event yang tadi Bapak Fritz bilang, lebih banyak lagi event-event yang diselenggarakan, karena di situ mungkin atlet-atlet akan berkembang dan berprestasi. Setelah setahun kita vakum, pemerintah juga bisa lihat bahwa dari PON Papua ini event olahraga masih bisa berjalan dan atlet juga masih bisa berprestasi. Jadi tidak hati itu nggak jatuh gitu ya Kak. Maksudnya bisa memotivasi lagi semua atlet untuk kita bisa semangat lagi dalam berlatih. Oke, baik. Semangat terus Mbak Wilda dan teman-teman atlet lainnya. Terima kasih sekali lagi Pak Alexander, Pak Fritz, waktunya bersama kami malam hari ini. Sehat selalu.
Terima kasih.